Nah, suku Quraisy sendiri bisa dibilang menjadi suku yang terhormat di Saudi Arabia. Beberapa bangunan di sini sudah berusia ratusan, bahkan ada yang 1000 tahun. Dan Al-Balad sendiri sudah diakui sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pasti sudah tahu dengan suku Quraisy. Ya, suku dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suku Quraisy saat ini tersebar di seluruh Saudi Arabia. Namun, mereka cenderung lebih tertutup jika dibandingkan dengan suku Arab lainnya. Di balik ketertutupannya dengan orang luar, saya akan melihat suku Quraisy lebih dekat. Saudaraku, sekarang saya lagi ada di Villa Quraisy dan ini masih ada di kawasan Thaif. Sekarang saya mau menelusuri suku Quraisy yang ada di sini yang memang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Quraisy merupakan suku keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menetap di kota Mekah dan sekitarnya. Bisa dilihat aktivitas suku Quraisy di sore hari ini terbilang sangat unik ya. Jadi kayak gini nih, main ATV, berkumpul bersama keluarga, nongkrong-nongkrong. Wow, ini aktivitas sangat unik sih. Suku Quraisy masih ada sampai sekarang. Di Saudi Arabia terdapat perkampungan-perkampungan yang umumnya dihuni oleh suku Quraisy. Masya Allah. Walaupun sedang beraktivitas atau menikmati sore, tapi bisa dilihat mereka tetap tidak melupakan ibadah. Right. Woo! Dalam Al-Quran, terdapat surat yang membahas khusus tentang suku Quraisy, yaitu Surat Quraisy. Surat yang berisi 4 ayat ini adalah surat ke-106 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inti dari surat ini, suku Quraisy mendapat keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjamin kehidupan suku ini. Suku ini juga mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, kalau saya lihat ya, di sini paling banyak itu berkumpulnya bersama keluarga ya, karena tadi banyak juga yang bawa anak-anak di sini. Masya Allah, walaupun di tengah cuaca sebenarnya cukup panas, tapi mereka tetap bisa menikmati keindahan alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur ini pengalaman pertama saya naik ATV tapi di tengah gurun dan di kanan kirinya semuanya adalah gunung bebatuan. Masya Allah, ini indah banget. Orang-orang dari suku Quraisy lebih cenderung tertutup. Bersama keluarga, mereka menikmati alam dengan caranya masing-masing. Mulai dari hanya sekedar berkumpul dan makan bersama di alam, ataupun melakukan kegiatan rutin seperti berolahraga. How much? Total? 100. 100? Eh. Masya Allah. Sorry, are you from here? Kamu dari sini? نعم من بلاد هنا. Dari sini? ايه Masya Allah. So, are you Quraisy? قرشي Quraisy? جماعة رسول. Masya Allah, tabarakallah. Saat sore hari seperti inilah, banyak orang-orang dari suku Quraisy yang melakukan kegiatan usai bekerja. Nah, saudaraku, sekarang saya juga bertemu dengan Halo, Masya Allah, Assalamualaikum. Nah, saudaraku, senang banget saya juga bertemu dengan salah seorang suku Quraisy yang ada di sini. How are you?
Good, good, good. Ini lagi ngapain nih? Lagi jalan-jalan aja atau gimana? أنا هذا هورس هو رياضة عربية هي رياضة. Oh, lagi olahraga. Ternyata sore-sore emang enak banget sih. Bawa kuda, melihat pemandangan seperti sekarang. Dan ini kudanya besar banget, Masya Allah. Alhamdulillah, satu jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Taif, Saudi Arabia. Saudaraku, Saudi Arabia menyimpan banyak sejarah tentang peradaban Islam. Selain sebagai lokasi turunnya Al-Quran, banyak peninggalan sejarah Islam baik dari zaman Nabi Muhammad SAW ataupun zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, ini merupakan kawasan kota tua Al-Balad yang ada di Jeddah. Dahulu kota ini merupakan pelabuhan kuno dan sebagai gerbang utama bagi para jamaah haji dan juga umroh yang datang ke Saudi Arabia. Saudaraku, sepanjang saya menelusuri kawasan Al-Balad ini, di sekeliling saya banyak sekali bangunan-bangunan zaman dahulu kala dengan arsitekturnya yang begitu khas. Saya tuh berasa lagi ada di Saudi Arabia zaman dahulu kala. Bisa dilihat, Masya Allah, ini cantik banget. Apalagi yang sebelah sini. Bisa lihat tuh ya. Itu ada kayak bangunan, miring, terus ada jendelanya juga. Wow, ini keren banget sih. Titik dari Al-Balad Jeddah ini adalah saat Utsman bin Affan membangun sebuah pelabuhan pada tahun 26 Hijriah atau tahun 647 Masehi. Saudaraku, Al-Balad dalam bahasa Arab itu artinya sendiri kota. Nah, selain dahulu tempat ini merupakan sebagai sebuah pusat pelabuhan, dahulu Al-Balad juga sebagai pusat perdagangan lintas negara di dunia Islam. Masya Allah. Halo, halo, bagus. Where you from? Halo. Wah, ternyata banyak sekali nih wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Tadi saya langsung dibilang, bagus, bagus. Berarti dia tahu saya dari Indonesia. Menyusuri Al-Balad Jeddah, serasa saya berada pada masa peradaban Islam zaman dulu. Bangunan-bangunan yang sangat ikonik dan indah menjadikan Al-Balad sebagai alternatif tujuan saat haji ataupun umroh. Saudaraku, ini bisa dilihat ada berbagai macam jenis ornamen. Ini banyak sekali ornamennya. Nah, kalau dilihat, ornamen ini dahulunya digunakan untuk jendela dan juga pintu. Bisa dilihat nih ya. Ini kurang lebih mirip sih ya. Wow. Coba kita masuk ke dalam lagi yuk. Wah. Foto ini yang menggambarkan Al-Balad zaman dahulu kala. Masya Allah. Ini menjadi sebuah kota yang maju ya. Usia bangunan-bangunan di Al-Balad ini sudah mencapai ratusan tahun. Saat ini pemerintah Saudi Arabia tengah melakukan berbagai renovasi untuk memelihara situs-situs bersejarah di tempat ini. Bisa dikatakan, Al-Balad merupakan wilayah di Jeddah yang tidak pernah berubah, meskipun kota-kota lain telah mengalami perkembangan sejak berabad-abad silam. Beberapa bukti menunjukkan bahwa keberadaan Al-Balad berasal dari zaman pra-Islam, ketika suku-suku nelayan pertama kali mulai menetap di wilayah ini secara sporadis. Kota tua ini berkembang di kekhalifahan Islam abad ke-7. Pada masa itu, Al-Balad didirikan sebagai pelabuhan untuk menerima peziarah ke kota suci Mekah dan sebagai rute untuk melintasi Samudra Hindia pada abad ke-16 hingga 20. Sejak kekhalifahan Islam awal, Al-Balad telah menjadi tuan rumah bagi jutaan peziarah yang melakukan perjalanan melintasi Samudra Hindia dalam perjalanan ke kota suci Mekah. Para pendatang mayoritas berasal dari Afrika Utara hingga Asia Selatan dan Tengah. Hanya 75 km dari kota suci Mekah,
Al-Balad menjadi titik pertemuan bagi umat Islam dari seluruh dunia. Tak heran kalau Al-Balad dijuluki sebagai gerbang ke Mekah. Selain itu, Al-Balad atau yang dikenal sebagai Old Jeddah ini juga merupakan gerbang bersejarah yang kini menjadi objek wisata populer di kota Jeddah. Beberapa bangunan di sini sudah berusia ratusan, bahkan ada yang 1000 tahun. Dan Al-Balad sendiri sudah diakui sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Ikuti terus perjalanan saya di Jejak Al-Quran. Dari kota tua Al-Balad di Jeddah, saya menuju ke pasar ikan di Madinah, di mana ikan juga merupakan salah satu makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, ini adalah pasar sentral kuliner ikan. Nah, di dalam itu ngejual banyak banget jenis ikan. Yuk kita ke dalam. Wow, ikannya banyak banget, saudaraku. Di sini yang paling enak ikan yang mana nih? Ikan bagus. Ikan apa namanya? Ikan najis. Legit. Najis. Najid. Kalau ini ikan apa namanya? Ini hamur. Hamur. Ini bukan kerapu ya? Ini kerapu besar. Oh, bukan. Oke. Harganya berapa kalau yang ini? Kalau yang ini berapa? Ini kilo 80. 80. Berarti sekitar 300 ribuan. Ini? 140. Bisa berapa tuh? Sekitar 600 ribuan. Ikan yang dijual di sini umumnya berasal dari Laut Merah, Jeddah. Saya mau ini, tapi saya mau lihat proses pembuatannya, boleh? Boleh. Boleh diajak ke dalam. Yuk. Ikan hamur, beratnya 1,5 kilo. Siap aku makan ya. Nah, sekarang sebelum diproses atau sebelum dibakar, biasanya dibersihin dulu. Ya Allah. Masya Allah, udah dibersihin saudaraku. Nah, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 96, di mana hasil buruan laut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita makan. Selain dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika bangkai ikan adalah halal untuk dikonsumsi. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun 2 darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi setelah tadi dipotong-potong, dibersihin, udah proses bakarnya di sini. Saya masuk ke dalam yuk. Islam sangat menganjurkan mengkonsumsi ikan karena memiliki kandungan protein dan gizi yang tinggi. Selain itu, ikan juga mudah dicerna oleh tubuh kita. Oh, dikasih bumbu dulu. Nah, dikasih rempah-rempah juga yang pasti. Kalau ngoles-ngoles gini saya bisa nih. Sekarang dibakar langsung. Oke, yang dimasukkan. Kita dorong. 20 menit untuk proses pembakarannya ya. Nah, karena udah 20 menit, sekarang waktunya saya untuk tarik nih ikannya. Panas banget, Masya Allah. Masya Allah, ikan-ikannya sangat menggoda untuk segera saya santap. Saudaraku, alhamdulillah ikan bakar, ikan gorengnya udah jadi. Sekarang waktunya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama saya mau peres jeruk nipisnya dulu ke sini biar makin nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ikannya. Ikannya bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya tuh lembut banget.
Kalau ini racikan saya sendiri, tadi saya ngolesin semua, yang bersihin pun saya. Saya mau makan ini langsung. Bumbunya gurih, agak sedikit pedas, tapi ini beneran enak, Masya Allah. Dua-duanya sama enak, tapi kalau suruh pilih, saya lebih pilih ini karena saya yang buat sendiri ya. Makan lagi. Yang bikin unik adalah, lihat deh, ikannya langsung taruh di sini dan nampaknya gede banget. Masya Allah. Ikan merupakan makanan favorit Saudi Arabia setelah daging kambing. Dengan kandungan omega-3-nya yang tinggi, mengkonsumsi ikan sejak dulu juga sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, ikan ini mengandung protein yang bagus banget untuk kesehatan tubuh. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Madinah, Saudi Arabia. Maha besar Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Saudaraku, dari Saudi Arabia perjalanan menyusuri jejak Al-Quran menuju ke Yaman, di mana di sini terdapat kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Hadramaut juga dipercaya menjadi daerah Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan. Tempat ini juga menyimpan keistimewaan lain. Ya, terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Khobar Hud atau Makam Hud. Makam ini panjangnya sekitar 20 meter atau lebih panjang 7 kali dari kuburan manusia normal. Penduduk Hadramaut Yaman mempunyai tradisi ziarah tahunan ke makam Nabi Hud alaihissalam selama 1 minggu penuh. Seperti inilah kemeriahannya. Tradisi ziarah ini biasanya digelar di bulan Sya'ban. Selama seminggu waktu ziarah merupakan waktu libur tahunan bagi para pekerja dan petani yang ada di sana. Sebelum berangkat, para rombongan melakukan tahwid berupa syair zikir, pujian, selawat, dan sebagainya. Ziarah tahunan ini pertama kali dicetuskan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Faqih Al-Mukhodam pada abad ke-7. Di tengah perjalanan, para peziarah senantiasa mengumandangkan zikir dan menziarahi makam-makam para aulia yang dilewati. Setiap tahun, jumlah peziarah terus bertambah. Tidak hanya warga lokal, peziarah juga berdatangan dari luar negeri. Pada pagi hari, biasanya para peziarah memulai ziarah dengan mengambil air wudhu dari sungai yang ada di dekat makam Nabi Hud. Untuk melengkapi event ziarah akbar ini, penduduk setempat memanfaatkannya dengan berjualan atau mendirikan pasar tradisional dadakan untuk melengkapi kebutuhan para peziarah. Mereka menjual aksesoris Arab klasik, makanan, minuman, serta beragam souvenir seperti kayu siwak,
Dan yang paling unik, kaum Hawa tidak diperbolehkan memasuki kawasan ini selama event ziarah akbar berlangsung. Selanjutnya, para peziarah disuguhi dengan wejangan dari para masyaikh dan habaib. Selain itu, para peziarah juga turut membaca selawat yang dipimpin oleh para munsyid-munsyid atau penyair sampai menjelang waktu zuhur. Menjelang tidurnya, para peziarah sibuk membaca Al-Quran, zikir, dan sholawatan masing-masing. Juga banyak di antara mereka bangun malam untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Masya Allah. Ini sepertinya menjadi salah satu bangunan utama yang ada di kota Petra sendiri. Benar-benar kota yang sudah dirancang dengan amat sangat rapi.